Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semua PLNers dimanapun berada. Balik lagi bersama saya Rio Bayu di podcast Sebalang. Nah, hari ini kita telah kedatangan dengan 3 narasumber sekaligus. Narasumber kali ini tuh bukan narasumber yang biasa-biasa aja. Kita langsung undang 3. Yang pertama tuh ada Pak Rosyid Nurdin Fauzi selaku manajer UPK Sebalang. Yang kedua ada Mas Arif Al-Hakim selaku manajer bagian engineering PLN UPK Sebalang. Kemudian yang ketiga ada Mas Sucinata Agung Priyambada selaku manajer bagian keuangan dan umum UPK Sebalang. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka. Nah, ini dia 3 narasumber kita. Halo, selamat pagi bapak-bapak semua, bapak-bapak hitsnya Sebalang ini. Aduh, selamat siang. Selamat siang. Pak Rosyid gimana? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini podcast Bapak yang kedua ini. Yang kedua, Mas Hakim dan Mas Agung juga yang kedua ya. Kedua. Kemarin juga moderatornya aku juga ini. Oke, untuk Pak Rosyid, Mas Hakim dan Mas Agung. Kita nih mau rewind sedikit nih tentang PLN UPK Sebalang di tahun 2021. Karena hari ini tuh kebetulan kita buat podcastnya di penghujung 2021. Jadi kita mau flashback sedikit ini ke Pak Rosyid terlebih dahulu. Nah Pak, awal Bapak di tahun 2021 kan masih beberapa bulan sepertinya ya di Sebalang ini. Gimana Pak perasaannya? 4 bulan ya. Nah, pas 4 bulan itu masih tergolong baru gitu ya Pak di satu unit. Gimana perasaannya Bapak kemarin dari Sumatera Utara sekarang ke Lampung gitu? Berarti harus ada salam dari Binjai kan? Harus salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Gimana nih Pak perasaannya? Perasaannya yang ditanya. Seneng kah wah dapat Lampung nih UPK Sebalang? Atau sebelumnya memang udah tahu nih Sebalang seperti apa? Perasaannya alhamdulillah ya. Lebih dekat pulang kampung ya. Lebih dekat pulang kampung. Mau silaturahmi keluarga ya tinggal nyebrang gitu ya. Tinggal nyebrang. Jadi weekend pulang nih. Weekend pulang. Harapannya. Pengennya. Ternyata realisasinya beda. Realisasi beda. Sebelumnya udah tahu belum Pak tentang Sebalang gitu? Bapak kan dari utara nih, tiba-tiba ke selatan. Jarang dengar. Ya minim lah pengetahuan tentang Sebalang. Yang memang apa ya, bukan kalah pamor sih, yang sering jadi pemberitaan itu tetangga PLT Utarahan. Oh, PLT Utarahan PLT ya. Utarahan, apa namanya? Ya, relatif pada tahu lah yang di utara. Utarahan apalagi belakangan sering jadi apa ya, percontohan ya. Percontohan pembangkit Banyak ya Pak ya. Bener. Oke, nah untuk ada lagi nih Pak yang mau sampai tentang Sebalang nih. Tentang Sebalang, ini karena kebetulan reviewnya tahun baru ya, Tahun tapi baru. review tahunan maksudnya. Memang nggak apa-apa lah ya. Namanya bagus tidak bagus, baik tidak baik. Semoga apa yang telah kita lalui menjadi pembelajaran gitu ya. Amin. Kebetulan Mas Rio di awal tahun itu gitu ya. Nah ini perhatian kita juga ya kawan-kawan. Sampah waktu itu, sampah datang gitu ya di intake yang ya full saja gitu ya. Intake tuh udah penuh saja sama sampah gitu. Oh, ya. jadi pas baru Bapak datang tiba-tiba langsung dihadapkan dengan sampah Iya, yang luar biasa. Sambutannya itu. Itu tanggal 31 Pak Kau. Desember, 31 Desember. Terus nyambung Desember. karena apa ya, sampahnya yang begitu banyak ya, kemudian pembersihannya lama. Kalau nggak salah sampai tanggal 2. Tanggal 2 berarti dari tanggal 31 sampai tanggal 2 sampah masih menumpuk. Numpuk. Gitu itu pemandangan baru pertama ya. Mas apa di intake penuh sampah kayak gitu. Nah, itu jadi apa? Cerita awal tahun lah 2021 ya kan. Langsung dihadapkan sampah. Dengan itu, ya.
Terus gimana Pak? Dari Bapak sendiri, wah ini nih kita harus kerja ekstra atau harus gimana kemarin langkahnya Pak? Nah, yang kan cukup tuh ya, datang tuh Agustus gitu ya. Dari 4 bulan menjalani itu ya memang ngelihat kondisinya gitu ya. Beberapa kejadian maksudnya gangguan ya memang beginilah gitu ya Sebalang. Kalau ceritanya kerja keras nggak usah nggak jadi bahan obrolan lagi gitu ya, nggak jadi bahan bahasan lagi. Memang itulah salah satu powerfulnya Sebalang begitu ya. Militan ya Mas ya, gangguan mau berapa lama gitu kapanpun ya kawan-kawan siap semua gitu. Harus siap. Harus siap. Apalagi di Nataru ya Pak, itu Di kita Nataru, harus ya. siap untuk menjaga kelistrikan di Sumatera ini gitu. Oke, sekarang kita ke narasumber yang kedua. Ini udah ada Mas Hakim selaku MB Engineering PLN UPK Sebalang. Gimana perasaannya di Sebalang nih Mas Hakim? Perasaannya baik-baik saja. Baik-baik saja. Yakin Mas? Ya, terlihat Pak harus Ya, baik-baik terlihat. saja. Sama kayak Mas Agung harus baik-baik aja. Kelihatan dari bentuk. Gak boleh body shaming. Berbisik dia. Dari Mas Hakim sendiri bergabung di Sebalang nih khususnya tahun berapa Mas atau bulan apa? Kalau mengenal Sebalang cukup lama ya. Cukup lama. Cuman kalau bergabung dengan skuad Sebalang, kebetulan di antara bapak-bapak ini kan aku yang paling bungsu gitu. Yang paling bungsu. Memang yang paling bungsu tapi paling berisi kan. Paling Badannya masih. Oh, iya. Bungsu yang paling sehat. Si bungsu mulai sehat. Oke, di bulan apa Mas atau tahun kapan nih? Kebetulan gabung di sini secara SK pertanggal 1 April ya. 1 April 2021. Itu ya? Oke. Bukan itu ya. Ya. SK-nya. SK-nya. 1 April 2021. Tapi sebelumnya memang Mas Hakim ini juga di Tarahan kan. Ya. Jadi Sebalang sama Tarahan 11-12. Makanya kalau diceritain sama Pak Manajer tadi, waktu bulan Desember Januari bergelut dengan sampah gitu ya. Iya. Aku masih bubuk tenang gitu. Mas Bubut. Karena di Tahun ini gak bobot. tahun ini harus standby di sini. Lihat dulu sampahnya. Oke, ini kalau kita berbicara tentang engineering dari Mas Hakim sendiri, nggak luput dengan kinerja dari Sebalang. Kinerja Sebalang sendiri tahun 2021 itu seperti apa Mas yang udah dicapai? Nah, kebetulan banget ini kemarin kan habis bikinin presentasi juga ya. Iya. Jadi melihat kinerja Sebalang sampai dengan November 2021 ini cukup fantastis banget ketika kita bicara trajektori dari 2016. Iya. Ternyata insan Sebalang itu luar biasa ya. Karena memang hitungannya sebelum saya bergabung itu ketika ditarik lagi kinerjanya Sebalang itu oke. Kenapa oke? Karena EAF kita itu terbukti naik, effort kita itu terbukti turun. Setiap tahunnya. Ya, Iya, luar biasa dong Sebalang, tepuk tangan dulu. bahkan untuk di tahun ini ya Om Rio. Om Rio. Oh ya udah Bang Rio ya. Bang Rio. Jadi di tahun ini pun prognosa kita sampai nanti di akhir Desember mudah-mudahan ya, ini dengan doa PLNers juga doa teman-teman Sebalang, kita bisa kok effort single digit gitu. Wah, itu harapan UIK SBS bener. justru kita insya Allah tercapai gitu ya Mas. Itu yang memang harus kita kejar banget. Amin. Dan yang pasti lagi kalau kita melihat yang didengungkan oleh SBS pencapaian target kita terkait produksi ya 1 juta 1 tera. 1 terawatt hour itu. Wah, Itu insya Allah kecapai juga. Dan kemarin secara langsung Pak Manajer juga sudah menyampaikan ya. Pak Manajer juga sudah menyampaikan ke Pak GM. Pak GM kebetulan kemarin kita dikunjungi Iya, GM juga ya. Itu luar biasa banget, kita pasti tercapai gitu Iya. kan. Nah, ini nanti apalagi
sampai di akhir Desember itu kita mungkin masih, kalau dengan keadaan unit seperti ini, kita masih bisa lebih dari 1 TWh. Wah, dan kemarin harapan Pak GM juga kebetulan aku ada di situ. Harapannya target kita 1 tera ke atas. Gimana Pak Rosid, siap? Iya. Pak GM itu cerita 2022 akhir. Ini 2021. Oke, nanti yang 2022 kita akan berbicara tentang 2022 tahun depan. Ini kita mau review tentang 2021 kemarin. Rewind 2021. Ini sekarang mau ke Mas Agung dulu. Oke. Selaku MB Keuangan dan Umum. Awal Mas Agung masuk ke jadi MB tuh masih KSA gitu ya Mas ya. Kemudian direorganisasi jadi MBKU. Bulan apa nih Mas Agung atau bergabung menjadi MBKU terlebih dahulu? Terima kasih Mas Rio, Om Rio ya. Om Rio. Ya kalau awal mulanya bergabung dengan teman-teman Insan Sebalang itu di bulan Mei 2018. Habis itu pindah ke suasana baru di bagian yang dulunya sebutannya kan KSA ya. Sebutannya KSA itu di 1 April 2021 bareng sama Pak Hakim juga. Satu angkatan. Iya, satu angkatan, satu peleton. Satu peleton. Satu gerbong. Satu gerbong. Nah, habis itu ada restruktur organisasi itu di bulan Juli Agustus 2021 dari KSA sekarang berubah nama menjadi KU, Keuangan dan Umum. Nah, ya itu perubahannya ya itu. Perubahannya ya itu. Mau ngomong karena depannya ada Pak Rosid ini. Enggak, memang ya itu. Ya intinya yang dulu kita KSA, terus ada program dari PLN pusat, ada namanya pelayanan kesehatan terpusat, terus kepegawaian terpusat, YANHC, terus YANHTD. Kita banyak di tahun 2021 ini kita banyak metamorfosa untuk ke arah yang lebih baik. Jadi intinya ya program pusat itu juga tetap harus kita dukung dan kita support sepenuhnya untuk kemajuan yang ke arah yang lebih baik lagi gitu. Siap. Oh, nanti kita cerita siap ya. Kita cerita siap. Jangan nanti Pak, langsung aja sekarang kita tanya siap. Kemarin pas ulang tahunnya Sebalang di 8 Desember itu kita ada launching ada aplikasi Siap sama tagline-nya Siap ini Pak. Nanti untuk aplikasi Siap kita tanya Mas Hakim, ini tagline Siap kita tanya ke KU, Pak Rosid dan Mas Agung. Pertama Pak Rosid dulu nih. Kenapa Pak kepikiran untuk membuat tagline Siap gitu Pak? Siap. Itu dasarnya kenapa gitu tiba-tiba apakah kepikiran untuk rubah ini jadi Siap? Sebelumnya kan kita Bangkit gitu ya, dirubah jadi Siap. Itu gimana Pak? Oke. Sebenarnya ini hasil karya ya gitu, buah cipta kawan-kawan Sebalang sebenarnya ya Mas ya. Bahkan ya maaf kalau aku sendiri tidak terpikir apa itu, cuman waktu itu ya memang keinginan gitu ya, keinginan untuk merubah tagline bahwa bangkit itu cukup lama ya kalau ceritanya dari awal. Berarti kemarin kita ulang tahun ke-6 berarti hampir 5 tahun gitu kita bangkit. Gitu. Dan memang rasa-rasanya untuk periode bangkit itu sudah berhasil bangkit. Nah, nampaknya perlu penyemangat baru gitu ya. Nah, ini sebenarnya terima kasih banyak nih kalau pada akhirnya tercipta Siap ini tidak terlepas dari tim Secret ya. Tim Secret yang menginisiasi gitu ya. Sayembara kan waktu itu kan Mas. Sayembara, ada logo Sebalang gimana gitu ya.
biar dengan logo itu ya mudah dikenal saja gitu ya. Bukan berarti kita menghadirkan logo baru yang notabene kita punya PLN ya Mas ya. Iya benar. Nah kemudian sayembara logo, sayembara tagline, terus apa lagi sih Pak Gu? Kemarin foto. Foto. Iya. Foto. Ternyata peminatnya kemarin sangat banyak gitu Sangat Pak. banyak. Gitu. Fotonya kemana ya? Fotonya kok enggak itu? Ya itu karena foto saya nggak menang Pak. Kurang lobbynya nih. Kurang lebihnya itu. Oke, jadi siap itu ternyata disayembarain gitu ya Pak ya. Cuma memang diadakan sayembara untuk menarik minat dari teman-teman sendiri. Bahwasannya kita juga harus ada kontribusi untuk perusahaan. Siap. Nah, masih nih. Iya, silakan Pak. Tapi memang ini ya, memang seru ceritain siap ini. Logonya pas gitu ya, karena sebalang. Kemudian SS-nya itu gitu ya. S bisa mewakili kata siapnya, dan dia bisa juga akronim dari sebalangnya Mas. Sebalangnya iya. Nah kemudian tagline-nya ini muncul juga siap gitu ya, yang pas juga dengan logo itu, siap gitu ya. Nanti kita minta Mas Agung untuk praktek ini nih, siap seperti apa. Nah dengan tagline siap itu spirit gitu ya, integrity, reliable dan powerful, rasanya lebih pas dengan kondisi kita saat ini ya. Dan memang ya kita harus siap. Harus siap. Jam 12 malam telepon siap. Siap, Pak KU siap gitu ya. Mas Hakim senyum. Satu lagi, nah pas ini ceritanya nyambung ke pas akhir-akhir tahun kemarin ya, masalah RKAP nih, penyerapan anggaran gitu Pak. Ya kan. Nah inisiatif timnya Mas Hakim waktu itu bikin, kayaknya memang agak susah gitu monitoring ini ya, proses itu. Nah ini bikin aplikasi. Nah akhirnya ya rezeki kali ya, ternyata namanya bisa siap juga gitu. Wah, jadi ini ya Pak ya, berkaitan jadi. Berkaitan gitu ya kan, nyambung. Itu Pak KU, silakan Pak KU di. Okay. Nanti Mas Agung nih mau hafal-hafal dulu nih siapnya seperti apa. Kita ke Mas Hakim nih terkait aplikasi siap yang udah sedikit disinggung sama Pak Rosid nih terkait penyerapan anggaran. Di tahun 2021 ini aplikasi siap itu sudah terpakai atau itu untuk tahun 2022 nantinya? Jadi memang aplikasi siap ini inisiasi tim bersama gabungan. Kemarin itu kita buat aplikasi ini. Jadi siap ini sebenarnya kepanjangan ya dari sistem informasi aplikasi dan pengadaan anggaran. Sistem informasi anggaran dan pengadaan. Kenapa tadi udah disinggung juga sama Pak Manajer ya, kalau berantakan banget deh penyerapan kita tahun 2021, dan ya mohon maaf Mas Rio juga kemarin kan akhirnya harus sampai sekarang gitu Mas. Ya, akhirnya kan harus langsung digeruduk-geruduk nih. Nah, kenapa kok sampai kayak gitu ya? Balik lagi karena monitoringnya yang kurang pas gitu kan ya. Akhirnya kita coba sebuah sistem dan alhamdulillah bisa terlaunching tuh pas tanggal 8 Desember. Nah, terkait penggunaannya kan kebetulan kemarin sudah ada pagu indikatif untuk tahun 2022. Nah, itu yang sekarang kita coba input. Kita coba input ke aplikasi siap. Sudah dicoba running ya. Sudah dicoba running. Nah, ini tinggal kita tunggu untuk tampilnya di 2022. Jadi harapannya nanti tadi pun juga sudah sepakat ya di manajemen bahwa besok ada rapim nih. Besok ada rapim, kemudian di rapim itu juga akan ngecek seberapa teman-teman itu menggunakan siap itu sendiri. Karena memang pada saat kemarin kita launching pun sudah kami sampaikan ya bahwa siap ini ya akan hanya menjadi sebuah aplikasi yang kalau bahasa Pak Manajer garbage in, garbage out saja gitu kan. Kalau nggak ada komitmen, tidak ada komitmen dari seluruh user gitu. Jadi nanti
siap-siap aja ya user kalau yang nggak ada ini ya aku lapornya ke manajer lah ya. Ini dibilang cepu bukan cepu ya, tapi bukan. demi Sebalang yang Iya, baik dong. pokoknya sentil aja nanti. Sorry nih Pak Rosid langsung Pak Rosid nanti langsung dengan ketegasannya. Iya, bukan dengan emosinya kan. bukan Udah jangan Karena- emosi 40. Udah tua ya. Oke, itu tadi tentang aplikasi Siap. Kita ke Mas Agung tentang tagline-nya Siap tadi. Iya. Bisa nggak diperagain dikit nih Mas? Jadi PLN-ers dimanapun berada nih, kalau udah dengar kata Siap, oh ternyata itu punyanya Sebalang Iya, gitu. Siap sekarang itu seperti apa Mas? Ya. Aba-aba Mas Rio, Sebalang. Aba-aba. Gitu ya. Oh iya, bapaknya dari Rio berarti. Iya. Oh kita Mas Hakim gimana? langsung aja kan. Langsung aja. Sebalang siap. Oke berdua nih Mas Ya. Hakim sama Mas Agung, Oh, gimana boleh, kalau boleh. ada kata Siap? Ya. Sebalang siap. Spirit, integrity, reliable, powerful. Ternyata tagline Siap ini juga seluruh insan Sebalang juga udah tahu ini Sudah, ya Pak ya. sudah Memang launching. luar biasa sekali dari bangkit berubah menjadi siap Siap. sekarang. Nah, kita balik lagi ke Mas Agung. Kalau Ya. tadi Pak Rosid selaku leadernya, Mas Hakim selaku bagian keteknikan, Mas Agung bagian ke non teknikan nih. Iya. Dari perasaan teman-teman sendiri nih, kita ada beberapa tahun 2021 ini kayak kegiatan di luar pekerjaan tuh lumayan nih, perlomba-lombaan kita kita jalanin. Mas Agung, gimana melihat antusias dari teman-teman Sebalang sendiri? Ya, kalau dari antusiasnya sih udah apa ya, bisa dikatakan udah jempol lah. Jempol. Ya, mulai dari- Kalau yang dulu mungkin kita redop-redop Iya. lewat papasan-papasan. Kalau sekarang udah bisa tegur-teguran. Iya, yang mungkin sekilas lah rewind untuk acara di 2021 ini, mulai dari kita adain Liga Futsal League untuk di lingkungan UPK Sebalang untuk semua bagian. Pertama itu. Manajemen ikut juga. Ikut. Menang. Ikut. Ya. Gimana ini? Oh enggak ikut. Itu pelatih. Oh pelatih. Ya kita mengalah demi teman-teman kita. Oh, jadi kalau menang nggak enak. Nggak Manajemen enak. kenapa Nggak menang sih? Gimana, Waktu Pak? itu engineering belum gabung kan? Udah. Oh, Yang itu menyambut engineering justru ya lebih itu ya. idaman FC, Pak. Oh, Idaman FC. Itu nanti kita di tahun 2022 kita mau rekrut pemain-pemain pilihan nanti. Pemain pilihan. Idaman FC. Harus dipelihara itu yang mau Mas. daftar nanti hubungi di nomor bawah. Terus habis itu ada kegiatan HLN, terus Belum lah, terlalu jauh. 17-an dulu ya. 17-an dulu nih. 17-an, terus kegiatan HLN, terus kemarin ulang tahun UPK Sebalang ya, Iya. yang ke-6 HUT UPK Sebalang. Terus apalagi ya? Ini mungkin. Sama lomba-lomba ini ada yang kemarin terakhir yang apa ya? Yang paling top itu kita juara 1 lomba futsal untuk Wah, regional Lampung. Regional Lampung. Iya, itu Tepuk yang tangan kita dulu dong. apresiasi untuk teman-teman Itu- tim futsal. Jadi pencapaian tertinggi Sebalang. Pencapaian tertinggi. Karena selama ini Sebalang emang kalau ada lomba ikut juara 2 mulu nih. Iya. Tapi ternyata Pak Rosid masuk Sebalang jadi juara Oh, 1. iya. Baik, berarti. Yang bawahnya ini official. Tapi tidak luput dari supportnya para manajemen ternyata. Nah, gimana Mas lanjut? Terus apa lagi ya di sisi pencapaian KM inovasi ada nggak Pak Hakim? Pak Hakim kan sebagai PSI. Kalau kegiatan inovasi KM ada kegiatannya. Ada apa gitu. ini? Ada Kegiatannya penghargaannya? ada, Penghargaannya kemudian ada. prestasinya ada juga di tingkat SBS aja ya. SBS. Karena memang kita belum keluar dan kayaknya kemarin udah disinggung juga ya Iya. di podcast sebelumnya ya, Iya. KM itu kan.
Kemudian kalau mau nambah ngulas lagi terkait dengan prestasi OPK Sebalang di 2021 nih tambahan tuh ya Isda ya. Isda Di kemarin Jesel. dapat kategori Platino. Sama tambahnya ada reward apresiasi dari Pak JM. Iya. Terima kasih Pak JM untuk kadonya kemarin Pak. Kadonya. tapi jadi rebutan Pak GM. Kenapa itu? Cuman satu gitu Pak GM. Iya. Mungkin ada nota dinas ke Pak Manajer kan buat tambahan Pak GM. Nyinggung Pak GM terus nih. Oke, tadi kita udah berbicara sedikit tentang inovasi. Kemudian sekarang ke Pak Rosyid nih. Ini yang lagi booming-boomingnya juga nih Pak, terkait tentang pemanfaatan faba. Oh, Faba. Oke. Siap. Seru nih. Seru nih. Ada apa yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak ceritakan tentang fabanya Sebalang? Oke, cukup banyak pemanfaatan faba ini. Mas Benny ini harusnya yang bisa duduk bareng, tapi nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sih fokus bagaimana pemanfaatan faba ini bisa dimanfaatkan ke internal juga ya, internal. Jadi ini Mas, sekarang lagi jalan itu, yang lagi jalan adalah pembetonan jalan. Pembetonan jalan. Pembetonan jalan. Nah, ini lumayan cukup banyak volume faba yang kita gunakan sebagai subgrade ya. CPR-nya, Dan memang iya, Pak KU kalau ke lapangan gitu ya, ke belakang area Kolyat itu kan jalan sekarang udah bergelombang ya kan ya. Kemudian Kalau hujan becek. becek gitu ya. Nggak ada ojek. Nggak ada ojek. Ojek gitu. Nah itu tuh ini Mas, apa, cepat rusak mobil-mobil kita Mas, terutama dump truck. Iya. Jadi ya Yang sering guling itu juga ya Pak. pernah ya. Iya, Emang sering. Ternyata kosnya jauh lebih besar gitu ya Pak ya. Ya itu harapannya selesai ini mungkin nanti Mas di pertengahan Januari ya. Ya, Pak, insya Allah Pak Kau ya. selesai. Nah ini kita jalan lebih rapi gitu ya, lebih bersih, keamanan lebih terjamin, kehandalan alat berat pun bisa lebih terjaga Lebih gitu ya. Jadi terjaga. manfaatnya cukup banyak nih. Tapi jangan sampai dibuat trek-trekan juga ya. Bagus ya. Karena jalannya bagus. Karena udah bagus nih trek-trekan, terus kita kasih polisi tidur. Jadi dan itu tim Pak Kau biasanya. Enggak Pak. Yang empat itu. Oh ya, CB 400. Oke, itu tadi mengenai pembetonan. Kalau masih ada nih, masih ada. masih nih. ada Masih Pak. banyak itu. Silakan. Jadi kita nanti punya gudang tambahan baru, cukup luas. Gudang apa ini itu, Pak? Gudang material Mas. material. Ini kemarin ya sama-sama dilihat juga bareng Pak GM ya. Jadi Mas, material-material bekas project mungkin dulu ya, yang berserakan, maksudnya kurang tertata lah ya. Tertata, kurang Di pada sana. tempatnya gitu ya. Kurang pada tempatnya, dan ya sayang juga itu kalau dibiarin ya karatan. Mungkin pun kalau yang ada niat jahat mudah dicuri gitu ya kan, nggak aman lah gitu ya. Nah ini gudang ini diperuntukkan untuk itu Mas. Jadi semua nantinya material dikumpulin di gudang itu. yang Ya. masih bagus Jadi nanti dikumpulin di sana. Mas Rio inventarisasi lebih gampang. Lebih gampang. Iya. Oh langsung ke gudang ini material retro. Iya. Oh, bagus, Pak. Mas Terima tahu nggak kasih Pak Rosi. cerita ini Mas, apa? Itu kan ada coil feeder ya. Iya Pak. Casingnya coil feeder yang kayak pipa ukuran besar gitu. Itu jadi kayak sarang ular tuh Mas. Sekarang ya kan makanya. Berarti hindari jalan itu. Nah itu yang dipindah-pindah. Oke. Karena itu sifatnya gudang retur ya. Nanti kalau model kayak ini di retur juga nggak Taruh di gudang sana. Jangan dong. Ini yang salah satu pemanfaat Pak Badi. Apa aja bikin apa aja Pak Kau? Bikin apa aja? Ya Pak, terima kasih. Ya itu ngelanjutin dari Pak Rosyid, ya mungkin semua insan PLN juga sudah pada tahu ya bahwa faba, fly ash dan bottom ash itu sesuai dengan aturan
pemerintah itu sudah tidak termasuk sebagai limbah B3. Oh. Jadi ini perbuatan ilmunya Ilmu kalau gitu. sekali ya. Kita jadi lebih tahu tuh kalau dulu limbah B3 ternyata sekarang bukan golongan limbah B3. iya. Nah, jadi sekarang program PLN pusat kan lagi gencar-gencarnya ini gimana caranya kita memaksimalkan pemanfaatan faba. Jadi Pak JM juga mensupport dari program pusat, terus Pak JM menginisiasi ke semua unit-unit pelaksana, termasuk kita kan. Iya. Nah, kita juga harus support juga nih kan. Nah, di Siap. tahun 2021 ini banyak yang sudah kita lakukan untuk pemanfaatan faba. Satu itu pembuatan jalan paving block untuk program CSR. Kalau yang ini pembuatan paving block di depan gerbang PLTU Sebalang dan di ini Dusun Sinar Laut. Sinar Laut Ya, di belakang. itu sudah jadi. Oh, berarti jalannya sekarang udah mulus. Udah Anak mulus, sekolah ya. lewat juga udah lebih nyaman lagi. Dulu sebelum itu ada orang jatuh sampai tempat-tempat itu. Jelas aku. Ada videonya itu. Yang paling keren lagi dari KU ini memanjakan teman-teman ahli hisab. Ahli hisab. Apa Iya. seperti apa itu, Mas? Nah, silakan Pak KU. Iya. Terima kasih Bapak Alisab. Ya, yang kedua itu kita juga memanfaatkan faba untuk pembangunan ruang terbuka hijau lah judulnya kan. Jadi di samping untuk waiting room untuk tamu-tamu kita kan gak enak kan kalau tamu kita nunggu di lobi kelamaan kan mereka perlu siapa tahu ada yang mau rokok atau siapa tahu Ini hebatnya MPKU. Kamu datang langsung kita suguhkan tempat yang Iya. nyaman. Tapi Gitu ya. ada kantinnya juga di situ. Oh, ada kantin. Iya. Tapi sebenarnya fungsi utamanya bukan itu sih. Kalau kemarin sepakat dengan manajer co-working space. Apa itu gitu. Halus dikit napa? Dan nanti kita bisa walking. Jadi ya tempat Kau emang kan jarang ada di ruangan. Ya, itu di ruang terbuka hijau itu bentuknya kayak gazebo gitu. Terus temboknya, lantainya itu dari faba dan paving block. Jadi kita maksimalkan juga untuk pemanfaatan fabanya di situ. Oke. kayak kantin zaman SMA itu nah. Oh, zaman SMA tahun berapa? Beda tahun ini. Iya. Kantin di mana? Bukan di Binjai kan? Bukan. Salam dari Binjai. Nah, tadi itu udah pemanfaatan faba untuk internal kita bahkan di sekitar PLTU Sebalang. Nah, yang untuk eksternal Pak Hakim bisa ini ke Mas nyambut Hakim ini. nih. Ya. Kemarin aku lihat Mas Hakim nih ada nih di sebelah Pak JM tanda tangan MOU nih. Nah, itu MOU apa itu, Mas? Nah, jadi kalau di internal kita sudah teruji, terus cara untuk tambah menyedikitkan kuota faba kita kan harus diekspor keluar gitu ya. Ya. Nah makanya kemarin Mas Benny juga ini dari teman-teman lingkungan inisiatif untuk kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Kita ada MOU judulnya nanti pemanfaatan faba. Nah mereka itu nanti bisa bikin buat bataku, kemudian subgrade juga bisa. Nah kemarin itu MOU-nya adalah pemberian mesin cetak bataku ke Pemkab Lampung Selatan. Oh. Ya, intinya kita secara tidak langsung ikut membangun pembangunan di daerah Lampung Selatan. Di Lampung Ya. Selatan. Wah, luar biasa. Ya. Ternyata kita tidak hanya peduli dengan kita sendiri, tapi Ya. kita peduli sama orang lain juga. Ya, ini juga next step-nya karena udah dapat restu dari Pak Manajer. Iya. Kita naik kelas nih, mau Wah. ke provinsi. Wah, Pak kalau- Manajer restunya. Kalau kemarin kita ada MOU dengan Bupati Lampung Iya. Selatan. Nah, besok kita Pak Gub. mudah-mudahan lancar nih dengan Gubernur. Gubernur Lampung. Gubernur Lampung gitu. Jadi Bukan Gubernur Binjai. Binjai Kota, Pak. jadi Memang memang semua harus dari Binjai. unsur pemanfaatan faba ini cukup menarik dan mudah-mudahan ya Sebalang nanti bisa menjadi salah satu unit yang terekspos terkait dengan kerjasama faba.
Wah, Amin. amin. Apalagi di tangan Pak Rosid, Mas Hakim, Mas Agung, dan bapak-bapak MB yang lainnya juga. Utamanya Pak Rosid sih sebenarnya. Terbaik. Restunya ada di Pak Rosid. Oke, terus sebelum ini kita tutup nih. Aku Enggak, mau tadi udah mau nggak udahan. minta ini. Siapa tahu Mas Rio mau request bangun rumah dari Paba kami. Oh iya benar. Berarti bisa bawa nih pabanya nih. Bisa, bisa. Oh, sebelum ditutup ke Mas Agung nih. Yes. Terakhir nih pertanyaannya. Apa aja yang udah direhab sih di Sebalang ini? Kalau dulu Sebalang nih seperti apa? Tiba-tiba ruangannya kumuh kali atau sekarang udah seperti Kumuh apa? kali. Berat. Gimana Mas Agung? Banyak semua direhabnya sama Pak Agung. Wah, luar biasa. Ceritain Pak. Ya, 2021 ini Mbak, ya insya Allah lumayan banyak sih. Lumayan banyak, mulai dari ruangan HAR yang di Powerhouse itu kita lakukan rehab. Terus di admin juga kita lakukan, ada taman baru berkat dari Pak Rosid juga ini. Terima kasih banyak. Berkat. Ada namanya Discussion Center. Discussion Ya, Center. di mana sebenarnya ini untuk kita semua, untuk apa ya? Ngumpul. Jangan mengkotak-kotakan ini Iya. wilayah masing-masing Wilayah, ya. Jadi kita harus membaur jadi satu, Iya. satu Sebalang gitu Satu kan. Sebalang. Ya. Jangan mengkotak-kotakan teh jadi teh. Jadi teh kok. Tapi Pak KU antri ruangan engineering bolong. Oh iya, siap Bapak. Tapi engineering juga baru direhab juga. Iya, tapi bolong. Jendelanya bolong. Iya, coba sampaikan ke Pak Jen. Ampun. Siap. Oke, terus apa lagi nih Mas? Terus ya apa lagi ya? Discussion Center, terus identitas PLN sudah. Tadi ada waiting room juga. Iya, di belakang admin. Terus next ke depan 2022 ya insya Allah kita perbarui untuk conference room, terus pembenahan di area gedung admin sendiri gitu. Oke, nah Serem 2022 ya. 2022. Target Pak KU pokoknya Sebalang bintang 5. Amin. Minta Jadi kalau supportnya bapak-bapak kantor Indo. jadi kalau ke Sebalang, wah ini kayak hotel bintang 5. Iya, Sebalangnya bintang 5. Sebalang bintang Tapi 5. MBKU-nya jadi bintang 7. Iya, 16. Oke, itu tadi kita rewind sedikit tentang tahun 2021. Ini ada beberapa hari ke depan nih. Harapannya dari masing-masing Bapak manajer, Bapak MB ke teman-teman yang ada di Sebalang, terutama Pak Rosid dulu. Ke teman-teman yang ada di Sebalang, harapannya sehat walafiat terus ya. Amin, 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 amin. Sehat walafiat, karena memang kita tahu lah ya, apa namanya, totalitas kawan-kawan ya, terutama saat gangguan ya, tentunya itu bisa berjalan ya kalau kawan-kawan, rekan-rekan sehat-sehat semua ya Mas Rio ya. Iya Pak. Secret tambah lebih kreatif lagi. Amin. Lebih banyak event ya, bahwa event ini sebenarnya begitu ya, targetnya adalah pengayaan budaya, bukan pengayaan budaya, maksudnya budaya-budaya yang seperti kita ketahui di akhlak atau budaya-budaya baik perusahaan itu dimediasi gitu ya oleh tim Secret, kegiatan-kegiatan apa sehingga lebih bersinergi, lebih menyatu. Kalau bahasanya Pak KU tadi, jangan dikotak-kotak. Jangan dikotak-kotakin. dikotak-kotakin. Makanya tim Secret itu kan gabungan kan ya, semua kan. Iya benar. Ada dari umum, ada dari orang operator, ada dari HAR, Iya. dari CA. Karena di akhlak sendiri Iya. juga ada kolaborasi. Iya, ya. itu kita ambil nilainya Ada itu. dari Cakep. Binjai ya kan? Dari Binjai. Binjai. Binjai lagi kena. Binjai lagi. Itu Mas. Iya Pak. Amin, harapannya Pak Rosid. Nah, dari Mas Hakim sendiri selaku MB Engineering. Kalau dari kami ya, harapannya simpel banget. Kita punya target kinerja, insya Allah tercapai. Amin. Amin. Eh, IKS. Target kinerja tercapai, tapi akan lebih berpuas lagi ketika punya target pribadi. Jadi target pribadinya kemarin
effort kita single digit gitu. Nah Siap. itu aja, mudah-mudahan 2021 tercapai lebih gila. karena kita tinggal berhitung hari, tinggal 2 minggu ya. 2 minggu lagi. 2 minggu mudah-mudahan bisa. Terus jangan lupa Om Rio penyerapan. Itu aja ya. NPKU Pak Rashid. Itu aja sih. Oke, amin. Harapannya Amin, dari amin, Mas Hakim. amin, Yang amin. ketiga harapannya dari Mas Agung selaku MB Keuangan dan Umum. Ya sama sih tadi. Ya kalau harapan saya sebagai MBKU ya Amin. mudah-mudahan ya mudah-mudahan di tahun 2022 ini 21. iya kan ke depan. Ke depan. Harapan 2000. apa? Dulu 21. Sabar, sabar. Mau habis, masa aku mau habis. 2021 2 minggu, Oh, iya. 2022 12 1 bulan. tahun. Ya, kalau masih di sini, amin. Pak Rosid Iya. lah Ya, Aduh. ya harapan saya ya mudah-mudahan mohon dukungan dari di sisi anggaran juga dari Indo kan ya mudah-mudahan ke depan kita bisa berbenah di sisi semua sarana fasilitas di UPK Sebalang dan mohon kesabarannya juga untuk insan-insan Sebalang tetap untuk program untuk sarana pasti kami ada cuma butuh apa ya bantuan supportnya dan kesabarannya untuk teman-teman semua gitu. Oke, amin. Apapun itu harapannya, semoga semuanya tercapai demi Sebalang. Amin. Siap tadi ya, Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Roshid, Mas Hakim dan Terima Mas kasih. Agung Ya. udah berbagi sedikit informasi atau Iya. rewind tentang PLN Sebalang di tahun 2021. Oke, untuk PLNers dimanapun berada, jangan lupa kunjungi media sosial kita di YouTube, Instagram, Facebook PLN UPK Sebalang. Nah, untuk podcast kali ini kita juga udah menerapkan protokol kesehatan dan semuanya udah divaksin ya Pak ya, Sudah, dosis lengkap. Antri Oke. booster 4. Booster 4. Booster. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.